Hey sahabat Edufit, kali ini Bang Edo akan bahas tryout dari website resmi Siap Jadi ASN ya. Model soalnya seperti apa? Untuk kali ini kita akan bahas 12 soal sekaligus dari website ini. Seperti apa model soalnya? Nanti Bang Edo akan berikan trik-trik cepat yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi ujian CPNS tahun ini, ya kan? Nah ini Bang Edu, ya Edufit ini sudah menjadi member dari Siap Jadi ASN. Nah, tampilan beranda awal dari Siap Jadi ASN adalah seperti ini teman-teman ya. Tadi Bang Edu sudah mencoba mengerjakan satu paket ya. Ini satu paket sudah dikerjakan. Ini ada 48 paket berbayar, kemudian ada 6 paket gratis. Modalnya cuma satu teman-teman. Teman-teman punya email, langsung aja buat daftar untuk menjadi member Siap Jadi ASN. Daftarnya gratis, jadi membernya gratis. Dan ada 6 paket gratis tryout. Silahkan nanti teman-teman langsung daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini atau Bang Edu sematkan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau ikut yang paket berbayar, silahkan gunakan kode voucher dari Edufit untuk mendapatkan potongan harga sampai Rp50.000. Wah, pokoknya luar biasa dah ya. Ini udah recommended banget deh. Oke, langsung saja kita ke soal tryoutnya ya. Seperti apa coba teman-teman? Ya, soal tryoutnya seperti ini nih yang gratis ya. Kemudian ini ada yang gratis. Silakan teman-teman kalau mau gratis. Untuk yang ini 149.900. Tapi ini belum diskon ya. Ya, Bang Edu beli 31 Agustus ini sukses Rp99.900 karena dapat potongan. Jadi bayarnya tidak Rp149.900, tapi gunakan kode voucher dari Edufit. Silahkan teman-teman akan dapat potongan harga sebesar Rp50.000. Nah, untuk yang ini terdiri dari 29 paket. Wow, banyak banget teman-teman, 29 paket. Ya, isinya apa saja? Banyak ya. Ini sampai berhalaman-halaman. Ini kita tampilkan list aja ya. Oke, list. Kemudian kita langsung ke yang terakhir. Nah, ini Bang Edu kemarin sudah mencoba ya, bukan mengerjakan, mencoba melihat soalnya, bukan mengerjakan. Nah, ini nilainya cuma 17 ya, karena kebetulan Bang Edu klik aja sembarang. Nah, nilainya ini sudah ada nih, detail perolehan nilai seperti ini ya. Nah, ini ada peringkat lengkapnya juga teman-teman. Ternyata di sini ada nama-nama pesertanya ya. Kemudian nilainya ini sudah di ranking ya teman-teman. Kemudian ada juga lihat pembahasan. Coba kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan tryout premium. Ini TWK, kemudian TIU, dan TKP. TWK-nya soalnya hot loh teman-teman ya. Ini soalnya panjang-panjang ya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua seperti ini ya. Ini ada penjelasannya, ada pembahasannya, ada penjelasannya sudah lengkap teman-teman. TIU ya, TIU seperti ini. Oke, TIU seperti ini nanti kita akan bahas ya. Nah, ini ya teman-teman, silakan nanti teman-teman coba sendirilah ya. Ini ada pembahasannya, kemudian TKP juga sudah ada lengkap. Ini soalnya hot ya, wow. Silakan teman-teman nanti coba sendirilah ya, biar nanti pengalamannya teman-teman sendiri yang langsung teman-teman rasakan. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Ini tryout yang ke-13 ya, yang ke-12 belum Bang Edu kerjakan. Kalau teman-teman penasaran aplikasinya seperti apa, Bang Edu bukakan ya. Silakan nanti teman-teman kerjakan ya. Di sini tryout yang ke-12. Halo Edufit, selamat datang. Tryout ini disusun berdasarkan soal-soal berdasarkan FR SKD CPNS tahun 2019. Jadi soal ini tentunya soal yang terbaru teman-teman ya, berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ikut SKD CPNS 2019 dan SKD Sekolah Kedinasan tahun 2021. Mulai kerjakan tryout. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tampilan dari tryout premium SKD CPNS yang ke-12 seperti ini. Ini soalnya seperti ini teman-teman. Soal tentang TWK. Ya, soal TWK seperti ini. Soalnya tentunya hot ya. Kemudian ini ada waktunya, batasan waktunya adalah 100 menit. Ini yang pertama adalah TWK, yang kedua TIU, dan yang ketiga adalah TKP. Teman-teman bisa langsung menuju ke TIU juga boleh ya, soal TIU nomor 31 seperti ini, atau boleh ke soal TKP yang ke-110 sekaligus juga boleh ya, soalnya hot ya kan. Oke. Nah, ini silakan teman-teman coba sendiri ya untuk latihan, untuk mengukur kemampuan teman-teman sampai di mana penguasaan materi tentang TWK, TIU, dan TKP silahkan dicoba sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang tryout
yang tadi sudah Bang Edu lihat, yaitu tryout yang ke-13. Model soalnya seperti apa kita akan bahas ya. Oke, langsung kita bahas soalnya ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1 ya, soal tryout TUC-PNS dari website berbayar siap jadi ASN. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Kalau mau dicoba dulu silahkan dipending videonya ya. Kemudian nanti kita cocokkan. Oke, silahkan dipending videonya. Ya, sudah ya, kita langsung bahas sekarang. Vinos menjual kembali jam tangan yang belum sempat ia berikan pada mantannya seharga Rp195.300. Dan setelah menghitung kembali ternyata ia mengalami kerugian 7%. Harga jam tangan yang awalnya dibeli Vinos adalah titik-titik. Wow, wow, wow ya. Vinos ini perhitungan banget ternyata ya. Ini ruginya sampai dihitung sampai 7% ya pada mantannya. Untung nggak jadi diberikan ya. Oke. Nah, sebenarnya harga belinya itu berapa kalau dia itu ruginya 7% dan menjualnya itu ini. Nah, untuk model seperti ini teman-teman sering salah biasanya ya. Menurut teman-teman jawabannya sudah benar dan pilihan gandanya ada. Padahal bukan itu kunci jawabannya teman-teman. Harus diperhatikan ya. Oke, Bang Edu kali ini akan berikan konsep dasarnya biar teman-teman tidak terjebak, tidak salah arah, dan tetap pada jalur yang benar. Gini konsepnya, kalau ada jual sama beli ya, jual beli ya kita ya, jual beli itu begini konsepnya. Kalau kita membeli ya, kita membeli itu belum untung belum rugi, berarti masih utuh 100%. Ini konsepnya ya. Kemudian kalau kita jual, nah ini baru. Kalau kita untung kan berarti uang kita bertambah ya kan. Artinya dari 100% ini ditambah dengan keuntungannya. Gitu loh ya. Ini jadinya 100% ditambah untungnya persen gitu. Ini kalau untung ya kan. Tapi ada juga kasus rugi. Ini kalau untung ya. Kemudian kalau rugi gimana? Kalau rugi ya belinya tetap 100% ya kan. Kemudian jualnya karena dia rugi berarti kan tidak utuh 100%. Karena kita uangnya berkurang ya kan. Berarti artinya dari 100% yang kita punya itu kemudian dikurangi dengan ruginya. Sehingga untuk yang rugi itu seperti ini modelnya teman-teman. Ini adalah yang rugi, ini adalah yang untung gitu ya. Nah, selanjutnya dari dua konsep ini kita terapkan rumus dari Bang Edu. Apa? Adit, sudah hafal ya. Adit, badit, badah, nada. Oke. Nah, di sini nih rumusnya. Adit itu apa yang ditanya? Ada nggak yang ditanya? Ada dong ya. Harga jam tangan yang awalnya dibeli Vinos, berarti kan harga beli yang ditanyakan ya. Harga beli yang diberi Vinos itu berapa? Berarti aditnya adalah harga beli, kemudian badit itu bagian yang ditanya. Yang ditanyakan beli. Bagiannya beli, karena ini rugi ya teman-teman ya. Berarti pakai yang ini ya, yang kedua ya. Nah, sekarang bagiannya beli itu berapa? Beli itu bagiannya adalah 100%. Berarti kita tulis di sini 100. Persennya nggak usah kita tulis ya, nanti juga dicoret. Hilang juga, 100 gitu aja ya. 100 ini adalah bagian dari yang ditanya, yaitu harga beli. Kemudian langsung dikalikan nadanya dulu saja. Nada itu apa? Nilai yang ada itu ini teman-teman. Ya, ini nilai yang ada. Berapa itu? 195.300 ya kan. Nah ini apa? 195 itu adalah jualnya ya kan. Jualnya ini kan. Nah jualnya ini karena dia itu rugi 7%, berarti nanti jadinya 100 dikurangi persentase ruginya, berarti 100 dikurangi 7. Berarti di sini 100 kurangi 7 berapa? 93 ya. Jadi ini hubungannya seperti ini teman-teman ya. Ini yang ditanyakan, ini yang diketahui. Gitu ya. Oke, kita terapkan triknya, berarti harga beli nilainya sama dengan berapa? Ini teman-teman kalau ngitung kan agak lama ya pembagian seperti ini. Bang Edu berikan triknya teman-teman ya. Teman-teman cukup melihat angka yang paling belakang yang selain 0, berarti 3 ya. Yang atas itu nilainya 3. Kemudian yang bawah nilainya 3. Oke, langsung kita bagi saja. 3 bagi 3 berapa? 1. Berarti nanti nolnya di sini nggak tahu berapa, tapi yang penting angka pertama yang paling belakang selain 0 adalah harus 1. Di sini 2, berarti salah. Ini 5 salah, 5 salah, ini 2 salah, ini 1. Nah, ini teman-teman jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Berarti ini pasti 210.000. Silahkan teman-teman cek pakai kalkulator ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal kedua seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Oke, gimana? Sudah ketemukah jawabannya? Sebuah motor didiskon 2 kali berturut-turut yaitu 20% dan 60%. Berapa diskon total motor tersebut? Wow, ini soal model baru teman-teman ya. Dan ini lagi booming ya soal seperti ini. Kemungkinan besar akan keluar loh teman-teman ya. Ya kalau misalkan keluar teman-teman harus siap gitu kan. Nah rata-rata teman-teman akan menjawab apa jawabannya? Ini kan diskon total ya. Awalnya 20%, kemudian ditambah 60%, berarti 20 tambah 60 itu 80%. Jawabannya yang D. Wah, menurut teman-teman sudah benar ya. Padahal itu salah teman-teman. Ini jebakan ya. Ini jawaban yang ini nih pasti salah. Salah, salah, salah. Jangan dipakai cara ini ya. Ini salah total ya. Diskon total berarti kalau jawabannya ini ya salah total ya. Caranya begini teman-teman ya. Teman-teman harus tahu dulu bayarnya dulu, harga bayarnya dulu ya. Oke. Nah, bayar totalnya berapa? Nah, di sini teman-teman, ini kan bayar pertama kan dapat diskon ya, diskon yang pertama ini, kemudian diskon yang kedua ini. Kita mulai dari belakang teman-teman ya, diskon akhir ini, kita mulai dari belakang. Kalau diskonnya 60%, berarti kita bayarnya berapa persen? Ya pastinya 40% dong ya, berarti di sini 40% kita bayarnya, karena diskonnya 60%. Artinya kan 100 kurangi 60 ya kan, 40%. Kemudian 40% ini dari apa? Ya kita bayar sebelumnya berapa? Sebelumnya kan ada diskon ya. Yang pertama ini diskonnya 20%. Kan berarti kita bayarnya tidak 100%. Tapi bayarnya berarti 100 kurangi 20. Berarti awalnya kita bayarnya 80%. Gini teman-teman yang harus dipahami seperti itu ya. Jadi bayarnya berapa? Kalau ada persen kan artinya per 100 ya teman-teman. Kalau per 100 berarti persen yang ini kita coret, kemudian nolnya kita coret 2. Ya kan? Nah, berarti bayarnya jadinya sama dengan berapa? 4 kali 8, yaitu sama dengan 32%. Jadi bayar totalnya itu ini teman-teman. Ini adalah bayar total. Dari diskon yang pertama dan diskon yang kedua, ini bayarnya jadinya seperti ini. Gitu ya, bisa dipahami? Kalau bayar totalnya segini 32%, berarti diskon totalnya berapa? Berarti diskon totalnya sama dengan, ya awalnya kan harus 100% ya teman-teman, 100% kemudian dikurangi yang harus kita bayar ini, berarti kan 100% dikurangi berapa? 32%, berarti sama dengan 100 dikurangi 32, 68%. Ya enggak teman-teman? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Soalnya seperti ini. Ini sering keluar ya. Sering Bang Edu bahas. Pastinya teman-teman langsung bisa ketemu jawabannya untuk nomor 3 ini. Oke, dicoba ya. Oke, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang D. Kok bisa? Ya, gampang teman-teman ya. Ya, kalau kita perhatikan X-nya itu angkanya 0,36. Ada persen. Ada 51,2. Sementara yang Y ada 51,2, ada persen, ada 0,36. Kan sama saja ya. Ini sama, ya kan? Kemudian persen sama. Yang ini sama, berarti kan nilai X sama dengan Y. Oke, kalau misalkan kurang yakin, Bang Edu jabarkan ya. 0,36% artinya adalah 0,36%, itu artinya per 100 atau boleh dikalikan seper 100. Ini juga boleh ya. Kemudian dari itu berarti ya kali 51,2. Ini adalah yang X-nya ya. Kemudian yang Y-nya 51,2% itu artinya per 100 atau boleh kita tulis kali seper 100 dikali dengan 0,36. Nah, untuk perkalian kan berlaku sifat komutatif ya kan, dibolak-balik kan hasilnya akan sama akhirnya, ya enggak? Berarti jawabannya nilai X itu akan sama dengan nilai Y, ya kan? Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat seperti ini teman-teman, yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu ya?
Yuk kita bahas. Di sini ada istimewa teman-teman ya. Istimewanya di sini ada kuadrat, kemudian negatif kuadrat. Ini kita terapkan sifat aljabar. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Ini ya teman-teman, sifat aljabar nih udah SMP sudah sering diajarkan ya. Jadi gini teman-teman, untuk yang ini berarti sama halnya kan ini A. A kuadrat min B kuadrat, berarti yang pertama dijumlahkan. Berarti yang ini, angka ini kita jumlahkan. Oke, langsung aja kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan berapa nih? 5 tambah 4, 9. Ya enggak? Kemudian 8 tambah 8, 16. Ya, kita simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 9, ya 19. Nyimpan 1. 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Berarti kalau kita jumlahkan, ya, A plus B-nya ini kalau dijumlahkan hasilnya ini, ya kan? Yang pertama ini. Kemudian kali, di sini kali, ya kan? Yang ini dikurangkan. 1985 dikurangi 1984, ya sama aja dengan 5 kurangi 4 ya, nilainya berapa? 1. Nah, kalau begitu kan nilainya sama dengan akar berapa? 3, 9, 6, 9. Kali 1 ya nilainya tetap ini. Nah, karena di pilihan ganda ini angkanya bulat, maka langsung kita trik teman-teman ya. Kalau ada akar ya, di sini nggak ada angkanya loh ya. Artinya kalau nggak ada angkanya di sini akarnya pangkat 2. Maka ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Yang kita cek untuk angka puluhannya berarti akar dari ini. Akar 39 itu yang paling mendekati angka berapa? Ya, akar 6. Ya enggak? 6 kali 6 kan sama dengan 36. Nah, kurang dari 39 ya. Kalau kita tulis 7, nggak boleh karena nanti lebih dari 39. Berarti jawabannya pasti puluhannya 6. Udah, berarti jawabannya D, ya kan? Kurang lengkap. Ya, ini ekornya 9. Nah, ekornya 9 itu bisa 3, bisa 7. Tapi kan di sini puluhannya sudah 6, berarti pastilah 63, ya enggak? Oke, untuk model akar, baik akar pangkat 2 maupun akar pangkat 3, Bang Edu sudah bahas tuntas ya. Caranya bagaimana, ada syaratnya ya. Ya, silakan teman-teman cek ya di bagian deskripsi, nanti Bang Edu berikan link untuk cara yang akar pangkat 2 dan juga akar pangkat 3. Jika keluar teman-teman wajib pisah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Jawabannya yang mana? Oke, gimana teman-teman? Sudah ketemukah jawabannya? Ini soal tentang perbandingan kuantitatif ya, membandingkan dua bagian yaitu X dan Y-nya, mana yang lebih besar. Begini teman-teman ya, ini kan Y pangkat Y, artinya kan angkanya sama. Padahal kalau kita perhatikan ini ekornya 5. Nah, pasti Y-nya itu akan sama dengan 5. Coba deh teman-teman cek ya, 5 pangkat 5. Ya teman-teman cek ya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Pasti jawabannya ini. Udah deh ya, yakin aja lah ya. Oke, sekarang kita tinggal cari X-nya. Nah, X-nya berapa? Di sini kan pangkatnya 2. Yang harus teman-teman perhatikan di sini di dalam kurung ini ada negatifnya. Kalau di dalam kurung ada negatifnya pangkatnya 2, maka yang ini nanti nilainya akan pasti positif. Ya kan? Pasti positif. Kecuali kalau negatifnya di luar kurung, itu pasti negatif. Entah itu pangkatnya genap atau ganjil. Tapi kalau negatifnya di dalam kurung dan pangkatnya genap, maka pasti positif. Sehingga ini kalau kita jabarkan ya, X pangkat X itu ya, ini sama hanya dengan 216 dikali dengan 216. Ya enggak? Ya ini kalau kita kalikan besar banget ya teman-teman, maka kita buat pohon faktor aja teman-teman ya. Ini kalau kita bagi 3 kan bisa ya. Kalau kita bagi 3 hasilnya 21 bagi 3 itu 7, 6 bagi 3 2, 72. Kemudian kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 nilainya dapat berapa? 72 bagi 2 36. 36 itu berarti artinya adalah 6 kali 6 gitu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah didapatkan ini ya. Ini 6 1 2 3. Pasti yang di sini namanya juga 3 lagi dong, ya kan? Ini kan nanti sama ya, 3, 7, 2, kemudian 2, 3, 6, kemudian 6, 6, ya kan? Berarti 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini samanya dengan 6 pangkat 6, ya enggak? Nah, di sini berarti artinya X-nya nilainya sama dengan 6, ya enggak? Ya, berarti jawabannya apa? Ya, berarti jawabannya X-nya lebih besar daripada Y-nya, yaitu jawabannya yang A. Nah, gimana teman-teman? Bisa ya?
Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Ini sering keluar ya, sering keluar dan selalu keluar. Silahkan teman-teman cek dulu jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu ya. Kita bahas, Set hendak membangun perpustakaan umum yang akan dikerjakan oleh 28 pekerja dengan perkiraan waktu selesai dalam 63 hari. Jika pekerjaan tersebut dilakukan 49 pekerja, perkiraan dalam berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai? Oke ya, soal ini tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau ada tentang suatu pekerjaan, kemudian dibatasi waktu, ya, kemudian ada pekerja, maka ini sudah pasti perbandingannya adalah berbalik nilai. Di sini ada pekerja, kita singkat dengan P, kemudian hari, kita singkat dengan H saja, nggak apa-apa ya. Kalau pekerjanya 28, ini selesai dalam waktu 63 hari. Oke. Lanjut, jika pekerjaan tersebut dilakukan 49 pekerja, di sini 49 pekerja, perkiraan dalam berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai, berarti ini X saja, ya kan? Nah, ini teman-teman ya, ini perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau pekerjaannya sedikit, maka waktunya lama. Kalau pekerjaannya banyak, maka waktunya sedikit. Artinya, untuk yang sebelah kiri ini semakin besar, ya kan? Yang sebelah kanan semakin kecil. Ini kan namanya berbalik nilai, ya kan? Karena perbandingan berbalik nilai, boleh yang satu ini dibalik atau boleh juga dengan perkalian sejajar. Artinya bawah kali bawah, atas kali atas. Bawah kali bawah berarti artinya adalah 49 kali X ya, bawah kali bawah sama dengan atas kali atas, 28 kali 63. Kemudian kita main coret-coret ya, ruas kiri dan ruas kanan ini kita sederhanakan. 49 sama 28 bisa kita bagi 7 ya. 49 bagi 7 dapatnya 7, 28 bagi 7 dapatnya 4 ya. 7 sama 63 masih kita bisa coret lagi. Dibagi 7 dapat 1, dibagi 7 dapat 9. Berarti 1 kali X nilainya adalah X sama dengan 4 kali 9, 36. Ya, ketemu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Wow, mudah ternyata ya. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 seperti ini. Yuk dicoba dulu ya, dicoba. Oke, gimana? Sudah ketemukah jawabannya? Kita bahas ya. Alvin mengendari motor ke tempat kerjanya selama 30 menit dengan jarak 20 kilometer. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus dia gunakan untuk sampai ke tempat kerja tepat waktu adalah berapa kilometer per jam? Oke ya. Di sini yang ditanyakan kecepatan. Kemudian Alvin mengendari motornya selama 30 menit dan jaraknya 20 kilometer. Berarti awalnya kecepatannya harus tahu dong ya. Kecepatan awalnya berapa? Nah, apa rumus kecepatan? Kalau teman-teman lupa gini, kecepatan kan satuannya ini ya teman-teman, kilometer per jam kan. Kilometer itu kan berarti artinya jarak, ya kan? Jarak. Kemudian jam itu artinya waktu. Ya, berarti sama dengan jarak. Jaraknya berapa? 20 kilometer per jam. Tapi di sini jam ya. Di sini apa ini? Menit kan? Dijadikan jam 30 menit itu berarti sama dengan setengah jam. Ya, berarti ini dibagi dengan setengah. Atau sama hanya dengan 20 kali 1/2 dibalik menjadi 2/1 atau sama dengan 40. Berarti kecepatan awalnya adalah 40 km per jam. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita gunakan perbandingannya ya. Perbandingan yang digunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi sama dengan yang tadi ya. Ini ada kecepatan, kemudian di sini ada waktu ya. Kecepatan awalnya 40 km per jam. Dibutuhkan waktunya berapa? 30 menit ya, berarti kita buat 30 saja. Mau dibuat dalam satuan jam juga boleh. Tapi kalau di sini menit, nanti yang bawah juga harus menit, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Jika dia terlambat berangkat 10 menit kan berarti artinya jatahnya yang harusnya 30 karena berkurang 10 menit ya. Karena dia terlambat kan berarti artinya jatahnya kurang 10 menit. Berarti ini jatahnya kurangi 10 menit. Berarti tidak 30 menit, tapi jatah waktunya tinggal 20 menit. Ya enggak teman-teman? Nah, biar sampai tempat kerja tepat waktu ya,
maka kecepatannya ini berapa? Kita singkat dengan X saja ya. Oke, kira-kira perbandingannya senilai atau balik nilai teman-teman? Dicek dulu ya. Semakin kecepatannya besar, maka waktunya akan semakin singkat. Yang kiri semakin besar, yang kanan semakin kecil. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Ya sama dengan yang nomor 6 tadi ya, berarti perbandingan berbalik nilai berlaku perkalian sejajar ya. Bukan perkalian silang loh ya, tapi perkalian sejajar. Bawah kali bawah X kali 20 sama dengan 40 kali 30. Kita coret saja. 20 sama 40 ya. Dibagi 20 dapat 1, dibagi 20 dapat 2. X kali 1 ini adalah X, kemudian 2 kali 30 sama dengan 60. Berarti supaya sampai ke tempat kerja tepat waktu, kecepatannya harus 60 km per jam. Wow, jawabannya apa teman-teman? Yang E. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Pastinya teman-teman sudah bisa ya. Nanti kita pakai trik cepat saja. Dicoba dulu. Oke, silakan dicoba. Oke, sudah ketemu? Kita bahas. Nilai rata-rata kelompok adalah 80 dan nilai rata-rata kelompok B adalah 75. Nilai rata-rata gabungan A dan B adalah 79. Jika jumlah orang dalam kelompok A dan B adalah 20 orang, maka jumlah orang dalam kelompok B adalah titik-titik. Bang Edo akan berikan trik cepatnya teman-teman ya. Masih ingat ya yang seperti ini dari Bang Edo? Oke. Ini kelompok A, berarti kita singkat dengan A, kemudian rata-ratanya adalah 80. Sesuai garis, ini berarti 80. Kemudian nilai rata-rata kelompok B, berarti ini adalah yang B, sesuai garis, nilainya adalah 75. Kemudian gabungannya itu berarti tengah-tengah, yaitu nilainya 79, ya kan? Nah, ini soal ini paling mudah, paling asik pokoknya teman-teman ya. Caranya begini ya, kita lihat selisihnya saja ya. Ya, ini selisihnya 1, ya kan? 80 kurangi 79 kan nilainya 1. Kemudian 79 kurangi 75 berarti nilainya 4. Kalau begitu bagiannya A adalah 4, bagiannya B adalah 1. Diingat ya, meskipun Bang itu silangkan seperti ini bukan berarti yang ini tadi ke kanan berarti A-nya 1. Kemudian B-nya ke kiri berarti B-nya 4. Bukan itu maksudnya. Karena ini adalah rata-rata gabungan biar bercampur dulu ya kan. Maka yang 4 ini tetap bagiannya A, yang 1 ini bagiannya yang B. Gitu ya. Kalau kita buat perbandingan A banding B itu sama dengan A-nya 4, B-nya 1. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kemudian 20 ini apa? 20 orang itu adalah jumlah orang kelompok A dan kelompok B. Berarti artinya adalah A ditambah B itu sama dengan 20. Ya kan? Nah, sekarang kita gunakan rumus yang tadi ya. Adit, badit, badanada. Adit, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah orang kelompok B. Berarti yang ditanyakan yang B. Adit, badit, badanada. Ya. Yang ditanya kelompok B, B-nya itu bagiannya berapa? B-nya bagiannya 1, berarti 1. Kemudian langsung dikalikan dengan nada. Nilai yang ada, ini loh nilai yang ada. Ya kan? 20 orang ini. 20 orang berarti di sini kita tulis 20. Kemudian apa itu 20? Yaitu A tambah B. Berarti A-nya adalah 4, B-nya adalah 1. Berarti 4 tambah 1 nilainya 5. Kalau begitu B-nya sama dengan 20 bagi 5 nilainya 4. Yaitu berarti jawabannya adalah yang A. Gitu nggak teman-teman? Oke, nomor 9 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya, silakan. Sudah ketemu dong ya jawabannya yang mana? Nilai rata-rata TKP dari 21 peserta seminar adalah 95. Dan setelah digabung lagi dengan 9 peserta bimbel nilai rata-rata menjadi 105. Berapakah nilai rata-rata TKP dari 9 peserta bimbel tersebut? Ini kan samanya dengan rata-rata gabungan ya. Berarti boleh dong dengan cara yang tadi. Set, shoot, shot. Ya kan? Nah, gini teman-teman ya. Nilai rata-rata 21 peserta. Yang atas itu adalah jumlah siswanya ya teman-teman. Kemudian nilainya adalah 95. Berarti di sini 95. Nah, kemudian setelah digabung dengan 9 peserta ya, nilai rata-ratanya menjadi, ini ada kata menjadi teman-teman. Kalau menjadi itu berarti artinya dia rata-rata gabungannya, yaitu 105. Berarti yang tengah-tengah ini adalah 105.
5. Berapakah nilai rata-rata TKP 9 peserta bimbel tersebut? Berarti yang 9 ini nilainya berapa gitu ya. Bisa nggak diterapkan dengan cara tadi? Bisa dong, gini caranya teman-teman. Ini selisihnya berapa ini? Ini selisihnya adalah 105 kurangi 95, berarti selisihnya 10. Ya enggak? Nah, di sini nilainya berapa? Nah, misalkan ini apa ya? Misalkan ini X ya. Berapakah nilai X-nya? Teman-teman gini, 9 jadi 10, kalau 21 jadi berapa? Ah, gampangannya gini aja teman-teman. X itu sama dengan apa? Nah, ini kan yang ditanyakan yang bawah ya teman-teman. Berarti yang bawah itu sejajar dengan 10, berarti 10 kemudian dibagi dengan yang atas, yaitu 9 dikali dengan ini 21. Gitu ya. Kita coret ya. Dapat berapa ini? Kalau bagi 3 dapat 7, kalau bagi 3 dapat 3. Ya enggak? Sehingga nilainya sama halnya dengan 70 dibagi 3. Sama dengan berapa? 7 bagi 3 dapatnya 2. 2 kali 3 kan 6. Di sini 7 berarti sisanya 1. 10 bagi 3 nilainya adalah 3. 3 kali 3 kan 9. 10 kurangi 9 sisanya 1. Ya, 1 bagi 3 nggak bisa berarti koma. Kemudian kalau dikasih koma ini kita tambah 0. 10 bagi 3 nilainya 3. Nanti jawabannya adalah 3, 3, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah X-nya. Berarti di sini posisinya adalah 23,3. Nah, terus di sini gimana ini caranya? Gini teman-teman. 95 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 105. Kemudian 105 ditambah 23,3 hasilnya di sini ya. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya di sini, ini kalau dijumlahkan hasilnya di sini. Berarti jawabannya adalah 105 ditambah 23,3 sama dengan berapa? 3821. Berarti jawabannya yang A. Oke, gimana? Kalau teman-teman bingung menggunakan cara ini, silahkan teman-teman gunakan rata-rata gabungan ya. Rumusnya begini. Rata-rata gabungan sama dengan F1 kali X1 ditambah dengan F2 kali X2 dibagi dengan F1 tambah F2. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Dalam waktu 5 detik harus ketemu jawabannya. Oke, sudah lewat waktunya, kita bahas ya. Alvin dapat menghabiskan 1 kue A dalam waktu 10 menit dan Jerry dapat menghabiskan 1 kue A dalam 15 menit. Berapa lama 1 kue A akan habis jika Alvin dan Jerry makan bersama-sama 1 kue tersebut? Ini kata kuncinya teman-teman ya. Bersama-sama. Kalau bersama-sama berarti caranya sangat sederhana karena ini hanya ada 2 bagian atau 2 orang saja, yaitu Alvin sama siapa tadi? Alvin sama Jerry ya. Berarti waktunya ini 10 sama 15 saja. Maka cara cepatnya adalah 2 angka ini tinggal dikalikan saja ya. Berarti 10 kali 15 kemudian dibagi dengan yang bawah bukan dikali tapi ditambah. Diingat ya. Yang atas dikali, yang bawah ditambah. Ini cara cepatnya. Kemudian kita kalikan berarti sama dengan 150 dibagi dengan 25 sama dengan 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Atau boleh teman-teman gunakan rumus ini ya. Seperti sama dengan seper. Berapa? 15 ditambah seper 10. Nanti sepertinya ketemu. T-nya berapa nilainya? Nanti dibalik lagi ya. Pasti hasilnya akan sama dengan 6. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa ini? Sampai nomor berapa? Sampai nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 11 dulu. Ya, soal nomor 11 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu kan jawabannya? 27, 30, 36, A, B, 34, 54. Ini pastinya adalah mengisi A dan B ini ya. A dan B-nya berapa nilainya gitu kan. Kalau angkanya modelnya seperti ini kan perubahannya tidak terlalu besar ya. Maka pastinya antar suku dengan suku yang lainnya itu dijumlahkan. Karena semakin besar ya kan. Dan kalau ditanyakan ada 2 bagian yang seperti ini dicurigai lompat 1 ya. Jadi dari 27 ke 36, dari 36 ke B, dari B ke 54. Kemudian dari 30 ke A, dari A ke 34.
27 jadi 36 kan berarti plus 9. Berarti pola yang pertama plus 9, coba kalau kita pakai pola yang plus 9 juga. 36 tambah 9 berarti 45. Kalau B-nya 45 kemudian ditambah 9, 45 tambah 9 hasilnya 54. Cocok ya? Oke, berarti bener dong. Berarti B-nya 45. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Ya kan? Yang ini ya kita cek ya kan. 30 jadi A jadi 34 berarti artinya ini tambah 2 ya enggak? 30 tambah 2 adalah 32 ya kan? 32 tambah 2 berarti 34. Cocok ya? Berarti yang A adalah 32, yang A-nya 32 kemudian yang B-nya adalah 45. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke soal yang terakhir ya. Terakhir seperti apa? Soalnya seperti ini ya. Ini sebenarnya masih banyak teman-teman ya, soalnya ada 110. Kemudian Bang Edo ambil saja yang kira-kira perlu Bang Edo bahas ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi CPNS 2021 ya. Untuk soal ini adalah termasuk soal kemampuan figural tentang analogi. Yuk dicoba dulu ya teman-teman. Jawabannya yang mana? Oke, pastinya sudah ketemu ya teman-teman, jawabannya yang mana. Ini kalau kita perhatikan dari gambar 1 ke gambar 2 ini gambarnya nggak berubah. Hanya dia diputar ya. Kalau kita perhatikan segitiganya ini, yang awalnya yang sisi lebarnya itu di bawah, kemudian menjadi di atas. Artinya dia mutarnya itu 180 derajat. Ya kan? Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya 90 derajat. Kalau 90 derajat searah jarum jam, berarti nanti garis yang ini akan ketemunya di sini. Ya kan? Tapi ini menjadi di atas, berarti artinya dia berputarnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita coba putar ya. Di sini kan awalnya seperti ini ya. Kita putar kalau 90 derajat berarti di sini. Ini 90 derajat, ini akan ketemunya di sini. Ya kan? Nah, ini belum sama. Ini baru 90 derajat. Kalau ditambah lagi 90 lagi kan jadinya 180 derajat. Ya, kalau 180 derajat ini sudah sama. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk soal yang ini bagaimana coba teman-teman ya? Berarti untuk yang ini juga sama karena analogi itu berarti kalau bagian yang kiri ini diputar 180 derajat, berarti yang ini diputarnya juga sama 180 derajat. Artinya nanti kalau yang segitiga lancipnya itu ada di atas, maka nanti akan jadi di bawah ya. Lancipnya ini yang tadinya di atas, kemudian akan di bawah. Yang di bawah ini berarti benar. Yang ini kan bukan segitiga malah ya, berarti salah. Ini segitiga benar, ini bukan segitiga salah. Ini malah di samping sana, berarti tidak di bawah, berarti ya salah ya. Ini mutarnya baru 90 derajat. Nah, jawabannya yang A atau yang C? Coba kalau diperhatikan. Ini kan yang awalnya segitiga itu ada di sebelah kiri. Nanti kalau diputar nanti akan berubah di sebelah kanan. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Coba kita putar ya. Oke, kita putar dulu kalau 180 derajat. Ini baru 90, ya kan? 180 berarti di sini. Ya, jadi jawabannya sama dengan yang C ini, ya kan? Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke lah, mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman bisa mengerjakan soal dengan benar. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak soal yang mau kita bahas ya. Nah, untuk lebih banyak soal yang berkualitas, silahkan teman-teman kunjungi website resmi dari Siap Jadi ASN yang Bang Edu sematkan di kolom komentar atau di bagian deskripsi video ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.